Yang jelas hari ini kita semakin yakin, semakin pasti bahwa Gibran tidak lulus SMA. Dan yang paling menarik adalah konon tadi Pak Eko Sutanto mengatakan Gibran itu meneruskan di UTS Inses ini untuk kelas 11, kelas 12-nya. Itu ya, karena dia bilang mereka mencari kebenaran. Kalau kamu mencari kebenaran, kamu lihat dulu dirimu sudah benar apa enggak. Kalau dirimu sudah benar, barulah kamu cari kebenaran. Orang dirimu aja bohong, bagaimana kamu mencari kebenaran? Ini saya semakin meyakini bahwa isu ijazah Jokowi itu benar-benar didorong atau didukung oleh elit penguasa. Ya, sebelumnya Pak Jokowi juga sudah bilang bahwa ini ada yang backup orang besar dan sebagainya gitu ya. Meskipun sebenarnya ya ini perlu diluruskan. Itu ya, karena dia bilang mereka mencari kebenaran. Kalau kamu mencari kebenaran, kamu lihat dulu dirimu sudah benar apa enggak. Kalau dirimu sudah benar, barulah kamu cari kebenaran. Orang dirimu aja bohong, bagaimana kamu mencari kebenaran? Makanya sama host kemarin tanya, dari mana ibu mengatakan dia bohong itu? Ya waktu dia jadi menteri, kan selesai dari menteri kan rumah dinas, dia pulang angkut tuh panci-panci. Nah itu saya bilang, makanya tadi dia bilang bohong ibunya. Inilah kalau orang tidak tahu putusan pengadilan katanya. Iya, apa hubungannya ya? Apa hubungannya dengan putusan pengadilan? Putusan pengadilan kamu benar atau salah, tapi yang benar kamu bawa pulang panci ke rumahnya. Panci kamu bawa pulang. Padahal menteri loh, Bu. Padahal menteri sekelas panci itu apa sih? Ya kan, panci-panci itu kenapa harus dibawa pulang? Kalau kamu bawa pulang tuh yang berharga, di panci kamu bawa pulang. Nah itu, makanya itulah. Dan dia kemarin nyanyi apa, wayan dan nyanyi lagu anak-anak itu. Ya itu itulah kepadaian kamu. Susu saya. Susu saya, susu bendera. Ya memang itu lagu orang-orang yang kemampuannya tidak ada. Kenapa? Lagu Indonesia Raya aja kamu udah hafal, tapi lagu Susu Saya Susu Bendera kamu hafal. Dia nggak hafal ya? Iya, dia pernah kan dia salah nyanyi lagu Indonesia Raya, memalukan sekali. Menteri loh, Bu. Tapi ya menteri kan cuma sebutan, cuma nama. Ada videonya itu? Ada videonya itu, saya selalu nonton. Nyanyi Indonesia Raya ndak bisa. Bagaimana lu hanya bisa nyanyi Susu Saya Susu Bendera? Kalau masalah susu-susu tuh dia jagonya itu. Luar biasa. Ini saya semakin meyakini bahwa isu ijazah Jokowi itu benar-benar didorong atau didukung oleh elit penguasa. Ya, sebelumnya Pak Jokowi juga sudah bilang bahwa ini ada yang backup orang besar dan sebagainya gitu ya. Meskipun sebenarnya ya ini perlu diluruskan, bukan orang besar gitu, tapi elit penguasa. Ya, Pak Jokowi nggak bisa menggunakan kata itu elit penguasa karena anaknya masih bagian dari penguasa. Ini kan Gibran jadi wapres ya, meskipun wapres cuma status aja, tapi sebenarnya kekuatannya itu ya nggak ada. Jadi ketika Pak Jokowi bilang ini orang besar dan sebagainya, ya kayaknya itu perlu diluruskan bahwa yang mendorong dan mendukung ini adalah bagian dari elit penguasa. Siapa itu saya nggak bisa sebutkan, saya juga nggak tahu siapa persisnya gitu, karena kalau ngelihat dari tanda-tandanya itu logis dan masuk akal sekali. Karena untuk menangkap seorang Roy Suryo gampang aja. Wong sebelumnya dia juga sudah pernah ditahan, pernah dipenjara Roy Suryo ini gitu. Jadi kalau sekarang kelihatan sulit sekali untuk menangkap Roy Suryo gitu ya. Ini kan menunjukkan bahwa dari sisi matematika atau logika kekuasaan hari ini itu sudah berbeda arah anginnya. Yang sebelumnya nangkep Roy Suryo itu gampang, sekarang jadi sulit. Ya, itulah kenapa yang membuat saya jadi yakin bahwa isu ijazah ini didukung atau didorong oleh elit penguasa. Ya mungkin awalnya itu inisiatif Roy Suryo saja gitu, tapi di tengah perjalanan gitu, kemudian elit penguasa yang mungkin punya masalah dendam pribadi dengan Jokowi kemudian ya menikmati pertandingan ini gitu.
Dan itu hari ini semakin meyakinkan, terkonfirmasi ketika PN Solo kembali menggelar sidang perkara gugatan ijazah Jokowi. Dan ini sudah ketiga kalinya, dan menariknya tiga kali persidangan perwakilan dari pihak Polri yang dalam hal ini digugat itu selalu absen dan tidak pernah datang. Jadi ada beberapa pihak yang digugat, pertama Jokowi, Rektor UGM, Wakil Rektor UGM, dan Polri. Nah, selama ini dari tiga kali sidang yang hadir cuma 3 pihak gitu. Polri selalu konsisten absen. Nah, ini ada apa gitu? Kok Polri kayak ketakutan juga untuk kasus ini? Ya karena semestinya sebagai Polri yang digugat, datang aja gitu. Masa takut sama penggugat yang cuma ya orang-orang biasa yang menggugat gitu. Ya meskipun dari 3 pihak yang datang itu semuanya diwakili oleh tim kuasa hukumnya gitu. Tapi ya Polri nggak ada sama sekali, nggak ada tim kuasa hukum yang ditunjuk dalam hal ini, dan pihak Polri seperti jadi serba salah gitu. Ya karena ya ini kan kalau kita ingat-ingat strategi atau alur kisah cerita ijazah palsu Jokowi ini itu kan seperti menjadi perangkap bagi pihak kepolisian yang sebelumnya itu kelihatan ingin menyelesaikan gitu ya, kelihatan ingin menunjukkan bahwa ijazahnya resmi asli gitu. Tapi dalam proses atau tahapannya pihak kepolisian kan menyita ijazah Jokowi yang katanya adalah ijazah asli. Ya, dengan adanya gugatan ijazah di PN Solo ini, itu pihak penggugat meminta atau berharap ijazah Jokowi yang sudah dihadirkan oleh pihak Polri itu bisa dihadirkan di persidangan. Jadi ijazah yang sudah disita itu mau dilihat gitu di persidangan. Makanya pihak Polri juga kemudian masuk ke dalam pihak yang digugat dalam kasus ijazah palsu ini, karena ya sebelumnya menyita ijazah Jokowi gitu. Ya tapi sampai sekarang ya ijazah itu tidak pernah muncul di persidangan. Pihak Polri pun bahkan tidak pernah mengutus kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan selalu absen dari 3 kali persidangan, dan itu menunjukkan ada satu masalah yang luar biasa di internal Polri, entah itu apa. Jadi ketika sekarang ada tim reformasi yang coba dibentuk oleh Presiden Prabowo, itu rasanya bukan untuk hanya menyelesaikan kasus akhir Agustus lalu, tapi juga untuk menyelesaikan kasus ini. Karena kelihatan ada tanda-tanda bermasalah di sini gitu. Yang jelas hari ini kita semakin yakin, semakin pasti bahwa Gibran tidak lulus SMA. Dan yang paling menarik adalah konon tadi Pak Eko Sutanto mengatakan Gibran itu meneruskan di UTS Inses ini untuk kelas 11, kelas 12-nya. Oh, 2 tahun. 2 tahun. Faktanya dia tercatat di Kemendikbud ini itu juga hanya setahun di situ. Jadi itu pun sudah nggak cocok. Lebih faktanya lagi dari Pak yang ada di Sydney ya, mengatakan Pak Iksan Katonde, Pak Iksan mendengarkan kabar juga langsung ketika dia ngantar Gibran itu tidak selesai ada di UTS. Saya akan maksimalkan lagi nanti ketika saya ada di Sydney ya gitu. Saya akan tanya langsung baik ke UTS, ke Pak Iksan maupun dengan teman-teman Forum Diaspora Indonesia yang ada di sana. Ya nanti moga-moga ada orang mungkin Bang respon mau ke Singapura ya gitu untuk ngecek kalau ke MDISM misalnya. Yang jelas kembali. Yang jelas begini. Yang jelas hari ini kita semakin yakin, semakin pasti bahwa Gibran tidak lulus SMA, dan sertifikat ini layak untuk kemudian dipertanyakan dan digugat ya. Karena ini adalah tidak benar, atau bisa dikatakan sertifikat ini tidak mengalami pengkajian dengan benar. Itu clear banget.